Salam, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita di dalam kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Dan pada hari ini firman Tuhan diberi judul Hidup Menteladani Kristus dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, hari ini sungguh-sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberi perlindungan kepada kami semua. Bahkan pada saat ini hamba-Mu boleh bisa live dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo untuk membagikan berkat untuk seluruh pendengar pada pagi hari ini. Kami menyerahkan, kami percayakan firman-Mu supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati seluruh anak-anak-Mu yang ada. Firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Kalau ada kuasa gelap yang ingin merebut, menghancurkan firman Tuhan, dan pada saat ini biarlah kuasa Tuhan sendiri yang boleh campur tangan dan kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini sekali lagi firman Tuhan hidup menteladani Kristus diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan sekali lagi pada hari ini hidup menteladani Kristus. Dan di dalam Filipi ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di dalam Filipi. Jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat-jemaat yang setia. Setia melayani, setia beribadah. Bahkan setia kepada Rasul Paulus sebagai rasul yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Sama dengan jemaat pendengar live pada saat ini, saudara-saudaraku adalah jemaat yang setia. Jemaat yang setia beribadah, jemaat yang setia melayani. Tetapi pada hari ini saudara-saudaraku tidak bisa beribadah di gereja. Karena pada saat ini saudara-saudara kondisi situasilah saudara harus berdoa, beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Saya tidak tahu sampai kapan, tetapi terus kita berdoa, kita menyerahkan supaya virus corona atau COVID-19, musuh bersama, musuh dunia, agar bisa diputus rantai dan kita bisa beribadah di gereja kembali. Minggu ini adalah minggu Prapaskah. Jumat besok kita sesungguhnya akan merayakan Paskah bersama-sama. Tapi saya tidak tahu sampai kapan kita bisa beribadah. Kita nunggu informasi dari pemerintah
supaya kita boleh beribadah dengan baik nantinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat yang ada di Filipi, mereka ini jemaat yang setia. Sekali lagi, jemaat yang setia melayani, setia beribadah, setia kepada Rasul Paulus sebagai rasul yang ditulis, rasul yang dipilih oleh Allah. Tetapi pada saat itu tidak menutup kemungkinan pencobaan, ujian, problema besar menghadapi seluruh umat Tuhan yang ada. Salah satunya ada penganiayaan yang terjadi di sana, yaitu orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Ada pencobaan dalam kehidupan kesehari-harian mereka. Bahkan pada saat itu ada perseteruan di antara jemaat sendiri. Ada guru-guru palsu yang mempengaruhi mereka, iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya gejolak-gejolak seperti itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu bisa saja mempengaruhi cara bergereja mereka, bisa saja mempengaruhi ketaatan mereka, bisa saja mempengaruhi iman mereka kepada Yesus Kristus. Itu boleh terjadi, bisa saja, supaya umat Tuhan mereka bertobat. Itu bisa terjadi, bisa saja, supaya umat Tuhan mereka introspeksi diri masing-masing. Apakah mereka, hubungan mereka, kehidupan mereka sudah menteladani Kristus atau belum? Paulus memberikan semangat kepada jemaat pada saat itu, meskipun Paulus sendiri posisi ia di dalam penjara yang ada di Roma. Tetapi Paulus menyampaikan, memberitahukan tujuan utama kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Hendaklah kamu, saya dan saudara-saudara pendengar, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hidup menteladani Kristus? Yang pertama, hidup untuk menteladani Kristus, yaitu teladan kerendahan hati. Paulus menitik beratkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada tara di surga. Ia mengambil kedudukan sebagai hamba. Bahkan ia rela mati di kayu salib. Ini menunjukkan kerendahan hati, pikiran Kristus, tujuan utama di dalam dunia ini. Dan ini ditinggalkan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Lalu yang kedua, keteladanan. Seperti apa atau bagaimana hidup menteladani Kristus itu? Yaitu teladan kemurahan hati. Saya akan mengajak saudaraku untuk melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-17.
ke-9-nya. Pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Penulis ini memberitahukan karena kasih karunia Tuhanlah sebagai anak-anak kita menjadi kaya. Yesus yang lahir miskin di kandang, bahkan dibesarkan di keluarga yang miskin karena orang tuanya sebagai tukang kayu. Bahkan sampai di kematiannya pun kuburannya bukan miliknya. Ini menunjukkan, memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Yesus memiliki keteladanan, kemurahan. Lalu yang 3, memberitahukan kepada saya dan saudara bagaimana hidup menteladani Kristus. Yang ketiga, keteladanan dalam penderitaan. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sekali lagi, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi saya akan bacakan untuk saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya dan saudara telah dipanggil karena Kristus telah menderita untuk meninggalkan keteladanannya buat saya dan saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara bagaimana Bapa pada saat itu menderita untuk saya dan saudara. Kalau hari ini penderitaan kita belum seberapa, belum ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Kristus pada saat itu. Yang keempat, bagaimana hidup meneladani Kristus, yaitu teladan untuk mengampuni atau teladan mengampuni. Murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, ia adalah murid yang sesungguhnya dekat sekali dengan Yesus, tetapi ia mengkhianati Yesus. Ia menjual kepada orang-orang Farisi ketika di Taman Getsemani. Pada saat Yesus belum disalibkan di taman itu, Yesus menyapa Yudas dengan sapaan sahabat. Ini mengajarkan, memberitahukan kepada saya dan saudara supaya saat-saat yang seperti ini supaya kita bisa mengampuni kepada semua orang. Ketika Yesus disalibkan, ia berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keteladanan Yesus memberitahukan kepada saya dan saudara
dalam situasi, kondisi yang tidak baik, semestinya kita bisa mengampuni, bukan emosi yang didahulukan. Yang kelima, bagaimana hidup meneladani Kristus itu, yaitu teladan tidak berdosa. Di dalam Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam. Penulis memberitahukan kepada saya dan saudara, ia tidak pernah berbuat dosa. Mulutnya tidak pernah mengatakan dusta. Ia mengajarkan kepada saya dan saudara, kepada murid-muridnya, yaitu tentang kebenaran, supaya saya dan saudara bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran kita untuk tidak berbuat dosa dalam situasi keadaan yang mungkin tidak mengenakan pada saat penderitaan datang di dalam kehidupan kita, saya dan saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kita harus tetap mengucap syukur. Tuhan pasti akan menjagai saudara. Tuhan tetap akan memberikan perlindungan kepada saudara. Tetap kuat dan jangan sampai melakukan dosa di dalam kehidupan saudara. Yang keenam, bagaimana hidup meneladani Kristus, yaitu teladan tidak menipu. Pada saat Tuhan Yesus dianiaya, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ia tidak pernah sedikit pun berbicara bohong agar dia dibebaskan. Bahkan ia memberikan contoh kepada saya dan saudara untuk berbicara benar. Waktu yang akan menguji di dalam kehidupan kita. Tapi untuk apa berbohong? Demi kebenaran. Tapi berkatalah. Yesus memberikan pengajaran kepada saya dan saudara. Yang ketujuh, bagaimana teladan Kristus, atau bagaimana hidup meneladani Kristus, yaitu yang ketujuh, teladan tidak mencaci maki. Dalam Roma yang ke-12, saya akan mengajak saudara-saudaraku di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, diberkatilah siapa yang menganiaya kamu, diberkatilah dan janganlah. Diberkati siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan. Ini memberikan pengajaran. Orang yang menganiaya kita bukan seharusnya justru kita aniaya kembali, atau justru sebaliknya. Tapi Yesus memberikan pengajaran kepada saya dan saudara supaya kita mengasihi mereka. Memang manusia mempunyai sifat alami untuk membalas dendam. Itu sifat manusia. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan pengajaran kepada saya dan saudara supaya kita
kita justru tidak membalas, tetapi kita mengasihi. Siapa yang mencaci maki, kita akan tetap mengucap syukur, menyerahkan kepada Tuhan sebagai kehidupan kita meneladani Kristus. Lalu yang ke-8, bagaimana hidup meneladani Tuhan Yesus Kristus itu? Yang ke-8 di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini mengingatkan kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan, serta tetap berdoa. Yesus mengajarkan untuk sabar dan kita menantikan janji Tuhan. Saudaraku, pahit rasanya hari-hari ini, tidak enak rasanya hari ini, tetapi firman Tuhan memberikan kepada saya dan saudara meneladani Kristus kesabaran. Sabar untuk tetap di rumah, sabar tetap beribadah di rumah masing-masing, tetap sabar di rumah saudara dalam keadaan apa. Yakini, imani bahwa suatu ketika nanti Tuhan pasti akan memberi jalan yang terbaik. Lalu yang ke-9, bagaimana hidup meneladani Kristus itu. Yang ke-9 yaitu teladan berserah kepada Allah. Di dalam Petrus pasal yang ke-2, 1 Petrus pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dia dengan. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara, perlu penyerahan, perlu mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Penulis memberitahukan kepada saya dan saudara, kita tidak perlu mencaci maki, kita tidak perlu membalas dengan keserakahan kita, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita sebagai manusia kalah, percayakan kepada semuanya kepada Tuhan. Lalu yang ke-10, bagaimana meneladani Kristus dalam hidup kita, yaitu teladan iman. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Penulis memberitahukan kepada saya dan saudara, Yesus telah memikul salib kita, dosa kita, telah membebaskan dosa kita. Itulah sebabnya saya dan saudara semestinya tetap beriman, tetap meyakini, tetap percaya
Allah tetap memberikan perlindungan di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 itu berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini berkata, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara kalau kita mau meneladani Kristus. Damai sejahtera sudah diberikan kepada saya dan saudara kalau kita mau meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Kita tetap percaya, kita tetap mengimani, kita tetap bersandar kepada Tuhan bahwa Allah akan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Prapaskah pada hari ini memperingatkan, memberitahukan, mengingatkan saya dan saudara supaya kita meneladani Kristus di dalam kehidupan keseharian. Berat, sulit, susah kita hadapi, tetapi Kristus telah memberikan teladan buat saya dan saudara. Yakini, imani, Kristus ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara supaya saudara-saudaraku diberi kekuatan untuk mampu meneladani Kristus di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, firman-Mu selesai berhenti berbicara buat kami semua. Namun hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar live dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosowo. Diberkati dalam kehidupannya. Kalau hari ini ada yang kekurangan, Tuhan sendiri yang akan mencukupi, Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri akan membukakan tingkat langit dan mencurahkan berkat sehingga setiap pendengar-Mu pada saat ini diberkati Tuhan. Kalau hari ini ada yang mengalami pencobaan yang begitu berat harus dipikulnya, hadirlah dalam kehidupan saudaraku, kehidupan keluarga saudaraku. Beri kemampuan untuk dapat hadapi semuanya. Beri kemampuan untuk dapat memikul semuanya sampai kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mendampingi, Engkau akan menyertai, bahkan sampai kemuliaan-Mu datang. Kalau hari ini ada yang sakit, kalau Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri yang akan memulihkan, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan dengan kuasa. Kalau hari ini Tuhan, anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka membutuhkan uluran doa, jawaban daripada Tuhan sendiri akan memberikan. Tuhan sendiri akan memberikan jawaban doa-doa mereka. Sehingga setiap anak-anak-Mu pendengar live pada hari ini diberkati Tuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupannya. Kami percayakan seluruh anak-anak-Mu pada hari ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati rumah mereka, berkati kehidupan mereka.
khotbahmu hanya bisa berdoa dari tempat ini, Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mercusuar, supaya mereka tetap diberkati, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menghadapi semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara-saudaraku dari saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin.